Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin membara. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Adik-adik, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari berdiri. Kita angkat satu pujian. Hai puji namanya. Bangsa Israel bergembira waktu tiang awan menuntun mereka keluar dari Mesir dan keluar dari kehidupan perhambaan mereka. Mereka mengikuti saat dipimpin menyeberangi Laut Merah dan menuju padang belantara. Tetapi setelah 3 hari lamanya berjalan di padang gurun, orang Israel telah menggunakan semua persediaan air mereka yang dibawa dari Mesir. Anak-anak merasa kehausan, ternak-ternak juga merasa haus. Setiap orang di seluruh perkemahan Israel merasa sangat haus. Awan itu menuntun mereka menuju sebuah tempat yang disebut Mara. Musa telah menjadi penggembala di padang belantara untuk 40 tahun lamanya, dan dia tahu daerah tersebut dengan baik. Musa tahu ada air di Mara, tetapi dia juga tahu bahwa rasanya tidak enak, sehingga orang-orang tidak akan bisa meminumnya. Sebenarnya, arti kata Mara adalah pahit. Sesuatu yang pahit rasanya tidak enak. Tetapi orang-orang tidak mengetahuinya, dan segera setelah mereka melihat airnya, mereka menjadi girang. "Air, air, ada air di depan kita," seruan mereka. Beberapa dari orang itu berlari menuju air. Tetapi waktu mereka merasakannya, kegembiraan mereka berubah menjadi kekecewaan. Sekarang, orang-orang bahkan merasa lebih haus lagi daripada sebelum mereka melihat air yang pahit itu. Mereka mulai menggerutu dan mengeluh pada Musa. Musa tahu bahwa Allah tidak akan meninggalkan umatnya. Dia tahu bahwa Allah akan mencukupkan kebutuhan mereka. Jadi Musa berdoa pada Allah dan memohon bantuan, dan Allah memberikan perintah untuk dilakukan oleh Musa. Dia berfirman kepada Musa untuk mencari sebilah kayu dan melemparkannya ke dalam air. Musa melakukan yang diperintahkan Allah, dan airnya berubah menjadi manis. Sekali lagi orang-orang bergegas menuju air. Kali ini mereka tidak kecewa. Mereka minum sepuasnya air yang sejuk dan manis itu. Anak-anak, orang dewasa, dan ternak minum air sepuasnya.
Allah telah bekerja dalam mujizat untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk kebutuhan terbesar mereka akan air di padang gurun. Mereka bersyukur dan memuji Tuhan karena memelihara mereka. Waktu orang Israel telah berjalan di padang gurun untuk beberapa minggu, makanan yang mereka bawa bersama mereka dari Mesir hampir habis. Mereka mulai merasa khawatir tentang makanan. Tidak ada apapun yang tumbuh di padang gurun. Daripada mempercayai Allah, mereka mulai mengeluh dan bersungut-sungut lagi. Allah tahu bahwa mereka khawatir. Allah tahu mereka lapar. Dia tahu mereka membutuhkan makanan yang sehat. Jadi Allah mengatakan pada Musa bahwa Dia akan mengirimkan mereka roti dari surga. Sepanjang malam sesuatu yang ajaib terjadi. Pada waktu pagi, serpihan putih yang tipis terhampar di tanah di seluruh perkemahan. Orang Israel tidak pernah melihat sesuatu yang seperti ini sebelumnya. Apakah itu? Tanya mereka satu sama lain. Di seluruh perkemahan orang-orang dapat didengar sedang bertanya, apakah itu? Itu adalah roti yang Allah berikan bagi kamu untuk dimakan, kata Musa. Rasakan dan kamu makanlah makanan istimewa ini, rasanya seperti biskuit dan madu. Orang-orang menyebutnya mana, yang berarti apakah itu? Kemudian Musa berkata, tiap pagi kamu akan menemukan mana di tanah. Bangunlah pagi-pagi dan kumpulkan cukup untuk hari itu. Jangan menyimpannya sampai bermalam. Tetapi beberapa orang tidak mendengarkan Musa. Mereka mencoba untuk menyimpan mana untuk keesokan hari. Keesokan paginya mana mereka rusak dan tercium bau busuk. Beberapa orang malas dan tidak mengumpulkan cukup untuk sepanjang hari. Tetapi sinar matahari melelehkan mana dan orang-orang itu menjadi lapar sampai pada keesokan harinya. Pada hari Jumat, Musa memberitahukan kepada semua orang untuk mengumpulkan mana cukup untuk 2 hari, karena Allah tidak akan mengirimkan mana pada hari Sabat. Tetapi beberapa orang tidak mendengarkan Musa. Pada malam berikutnya, di mana mana dihamparkan, mereka pikir bahwa mana akan dihamparkan juga pada Jumat malam. Tetapi ternyata tidak, dan pada hari Sabat, tidak ada mana yang terlihat di tanah. Di akhir minggu pertama, setiap orang tahu bahwa mereka harus mengikuti perintah Tuhan. Selama mereka mengumpulkan mana dengan cukup untuk sepanjang hari itu, di pagi hari mereka memiliki makanan yang cukup. Dan setiap Jumat mereka harus mengumpulkan mana cukup untuk 2 hari lamanya. Waktu orang Israel mengikuti petunjuk dari Allah, mereka memiliki makanan yang segar tiap harinya. Allah memenuhi kebutuhan mereka. Dan Allah juga mencukupkan kebutuhan kita. Allah juga memberikan pada kita makanan kita pada hari ini. Dia mungkin tidak mengirim mana dari surga, tetapi bagaimanapun kamu mendapatkan makananmu, itu hanyalah karena Allah yang menyediakan kebutuhanmu. Mari kita memuji Tuhan atas makanan kita. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhannya terambil dari Alkitab yang dipilih dari kitab Keluaran pasal 15 ayat ke-22 hingga pasal ke-16 ayatnya yang ke-36. Keluaran pasal 15 ayat 22 hingga pasal 16 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, kita telah
Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberikan selalu kesehatan Tuhan kepada mereka dan menjauhkan dari segala mara bahaya dan apapun yang tidak kami inginkan. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami ya Tuhan, dari tingkat tertinggi hingga yang terendah ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kebijaksanaan dalam memerintah dan mengurus negara ini dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Tuhan Yesus, kami membawa terus keadaan kondisi negara kami Indonesia, di mana saat ini masih dalam keadaan yang sulit dari krisis corona. Kami memulihkan keadaannya semoga secepatnya corona ini boleh berlalu Tuhan, dan kami tidak takut, tetapi kami selalu berserah kepada Tuhan, karena Tuhan pasti menolong kami dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu mengasihi kami. Dengarkan doa kami ini Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Anakmu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang sudah mengajari kami berdoa kepada kami demikian. Bapa kami di surga, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus sahabatku, Dia menghibur kita dalam suka maupun duka. Karena itu, mari kita tutup ibadah ini dengan menyanyi Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan melebihi segalanya bagiku. Tuhan paling indah yang mengampuni manusia diriku. Penghibur dalam Demikianlah ibadah kita hari ini. Tetap di rumah ya. Belajar dan bermain dari rumah. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan. Jangan lupa berdoa dan baca Alkitab. Selamat hari Minggu.